Shalom, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Apa kabar sore hari ini? Dari kota wisata Batu yang sedang diguyur hujan, ya tidak lebat. Yang begini-begini ini yang awet ya. Dari tadi siang kita sudah diguyur hujan, jadi memang sejuk di kota Batu pada sore hari ini. Doa kami dari Bukit Zaitun, Yayasan Pelayanan Pekabaran Injil Indonesia, bersama Institut Injil Indonesia, kiranya Bapak Ibu dimanapun berada dan sedang bersama dengan kami pada sore hari ini, kiranya semua dalam keadaan sehat. Dan jumpa lagi dalam acara kita pada sore hari ini, Coffee Live. Beberapa hari terakhir atau minggu terakhir ini, kalau Bapak Ibu mengikuti informasi dari media-media mainstream maupun media sosial, pasti Bapak Ibu mengikuti perjalanan pemimpin negara kita. Dan dalam perjalanan itu ada yang menarik. Pangeran Charles mendoakan Pak Jokowi. Ini luar biasa menurut kami. Itu sebabnya sore hari ini dalam percakapan kita di acara kita Coffee Live, kita akan membahas topik ini. Yang biasa atau yang bisa merasakan betapa beratnya menjadi seorang pemimpin adalah mereka yang pernah memimpin. Dan pengikut atau yang melihat dari jauh hanya mungkin melihat, wah pemimpin itu hebat ya, ada di atas, punya kuasa, otoritas, dan lain sebagainya. Tetapi ada berapa banyak orang yang mengerti beban atau pergumulan yang tidak mudah dialami oleh para pemimpin. Apa yang bisa kita buat untuk menolong para pemimpin kita? Hal yang paling sederhana tapi juga sulit untuk dilakukan adalah doa. Nah, sore hari ini topik kita berbicara tentang berdoa bagi pemimpin. Jangan lupa, sebagaimana biasa acara kita ini kan kalau tidak minum kopi tidak menemukan solusi. Jadi pastikan Bapak Ibu di rumah sudah menyiapkan kopinya, secangkir mungkin cukup. Tapi jangan sekali seruput langsung bersih, disisain supaya kita bisa sama-sama sampai akhir acara kita pada sore hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, nikmati kopinya, temukan solusinya. Berbicara tentang pemimpin, dan sore hari ini kita mau berdoa untuk para pemimpin kita. Di studio sudah bersama dengan saya pada sore hari ini yang akan menjadi narasumber. Saya sore hari ini tidak sendirian tapi bersama dengan 3 orang narasumber. Mereka pernah memimpin, sedang memimpin. Tetapi pada sore hari ini memang sengaja percakapan ini akan bersama dengan yang junior, paling tidak sudah merasa memimpin, dan sekarang bagaimana menolong atau bagaimana mendukung para pemimpin-pemimpin senior yang sudah lebih dulu memimpin, yang mengerti lika-liku beban kehidupan seorang pemimpin. Nah, sore hari ini bersama dengan saya, yang pertama saya perkenalkan Bapak Pendeta Freddy Purwanto. Selamat sore Pak Freddy. Selamat sore Pak Ferdi. Ya, hanya di acara bijak saja namanya Mas Boy. Di Coffee Live kita tetap pakai nama yang asli karena saya yang hostnya. Siap. Selamat sore Pak Freddy. Ya. Kemudian yang kedua juga bersama dengan saya sore hari ini Bapak Pendeta Iwan Setiawan. Selamat sore Pak Iwan. Selamat sore Pak Ferdi. Apa kabar? Puji Tuhan, baik. Oke, iya.
Dan kemudian yang ketiga narasumber kita sore hari ini, kalau yang lalu dia transfer saya dari Coffee Life ke Bijak, hari ini saya transfer dia dari Bijak ke Coffee Life. Nah, kiranya orang bijak ini memberikan masukan juga dalam acara kita Coffee Life pada sore hari ini. Selamat sore Pak James Takaliwang. Selamat sore Pak Ferdi, mantap. Makin bijak. Makin bijak di Coffee Life. Ya, itulah narasumber sore hari ini yang akan bersama saya, kami boleh sharing di sekitar pemimpin dan bagaimana kita mendukung para pemimpin kita. Saya ingin mendengar pendapat mereka bertiga sebagai pemimpin-pemimpin junior, pemimpin-pemimpin masa depan nanti juga, apa yang mereka pikirkan atau perspektif mereka tentang seorang pemimpin sesuai dengan umur mereka tentunya. Saya mulai dari Pak Freddy. Monggo Pak. Iya Pak. Bagi saya, kalau secara umum yang saya tahu pemimpin itu adalah orang yang bisa mempengaruhi Pak. Gitu. Oke. Jadi dia punya pengaruh terhadap orang-orang di sekelilingnya. Gitu. Tapi ketika ada di komunitas, di lingkungan, saya merasakan bahwa pemimpin itu adalah orang yang mampu membawa kelompoknya untuk sampai kepada tujuan kelompok itu. Dan dia adalah orang yang dipercaya oleh kelompok itu. Oke. Makanya dia punya pengaruh Pak gitu. Jadi Pak Freddy melihat pemimpin itu pertama mulai dengan pengaruh. Ya. Lalu yang kedua tadi apa tuh? Dia bisa membawa kelompok yang mempercayai dia itu mencapai Percaya, tujuan. berarti Gitu. Ya. pengaruh dan percaya. Ya. Oke, dipercaya ya. Betul Pak. Oke, baik. Pak Iwan ada perspektif yang lain atau? Saya setuju dengan yang disampaikan Pak Freddy tadi, bahwa pemimpin tadi memiliki pengaruh dan berdampak bagi orang yang dipimpinnya. Namun kemudian akhirnya pemimpin itu memiliki tanggung jawab gitu. Setelah dia dipercayakan menjadi pemimpin, berarti memiliki tanggung jawab terhadap orang yang dipimpinnya misalnya. Mengayomi orang yang dipimpinnya, bahkan mungkin bisa mensejahterakan orang-orang yang dipimpinnya. Oke. Itu sebagai pemimpin, tugas pemimpin. Hanya menambahkan apa yang disampaikan Pak Freddy tadi. Oke, ini berarti kalau dari dua ini berarti ini kita sebenarnya bicara tentang pemimpin secara umum. Iya. Nah, ini narasumber kita berikut ini kan pengurus sinode ini. Betul. Jadi kita mesti bicara juga ya pemimpin rohani. Orang bijak Pak. Orang bijak ya. Nah, Pak James, Bijak dari kalau timur. kita sekarang lebih spesifik kepada pemimpin rohani, itu bagaimana Pak? Terima kasih Pak Ferdi. Kalau pemimpin rohani itu memang ada plusnya karena ada rohaninya itu Pak. Oke. Iya kan, jadi bukan hanya sekedar memberi pengaruh, tapi saya melihat posisi lah dulu. Pertama, kalau pemimpin rohani itu dia harus ada di depan itu sebagai teladan Pak. Lalu dia ada bersama-sama di tengah itu sebagai bukan pendorong, dia mengayomi mereka itu. Kemudian yang terakhir sebagai pemimpin yang kadang-kadang dipakai istilah itu servant leadership, yang kalau saya tahu yang gaya Yesus itu ya mendorong tapi juga menjadi hamba di antara sama. Ini yang saya bilang tadi plusnya karena ada rohaninya, karena ya ada unsur itunya Pak. Jadi itu saya melihat pemimpin rohani. Jadi ada kualifikasi itu pengaruh, dipercaya, mengayomi, bertanggung jawab, mensejahterakan orang yang dipimpin. Lalu semua itu kalau dalam konteks rohani, ya pengaruhnya juga pengaruh rohani dong. Ya Pak ya, Pak James. Nah, itu berarti baru definisi saja menjadi pemimpin itu tidak mudah. Pasti ada tekanan-tekanan tertentu. Dan kalau kita kembali ke Alkitab, kita akan temukan ada banyak pemimpin yang finishingnya, kalau yang sedikit saja yang finishing well, yang lain tuh welek. Padahal mereka juga dipilih loh oleh Tuhan. Nah, mungkin kita langsung saja, tekanan-tekanan seperti apa sih yang biasa dialami oleh seorang pemimpin? Mungkin dari pengalaman juga bisa, atau mungkin dari melihat kesaksian pemimpin-pemimpin tertentu. Silakan Bapak boleh sharing dengan kita sore ini. Saya mungkin Pak. Yang pertama itu masalah keteladanan. Apalagi kayak kami masih junior itu kan
rata-rata orang itu melihat pemimpin udah tua, udah banyak pengalamannya. Kalau juniornya, maka kadang-kadang keteladanan kami itu agak diragukan karena katanya belum teruji, belum itu jadi beban. Sehingga kadang-kadang kan dituntut untuk hidup harus berbeda dengan yang sebenarnya. Karena keteladanan itu akhirnya sebagai pemimpin muda ini Pak ya, saya melihatnya. Kami banyak akhirnya harus bersembunyi di belakang apalah berbagai macam manipulasi yang harus dibuat. Jadi itu saya pikir yang pertama, sebagai pemimpin muda yang baru belajar memimpin, lalu dituntut keteladanan yang harus. Tekanannya itu yang pertama itu bagaimana menjadi teladan. Ya. Nah, waktu mengalami kesulitan, larinya kepada ada kompensasi-kompensasi yang tidak tepat. Seperti tadi Pak Jan bilang, bisa jadi kita berpura-pura, Ya, betul. menunjukkan di depan baik, tapi sebenarnya bergumul dan lain sebagainya. Gitu Pak ya? Ya. Oke, Pak Iwan? Tidak gampang ketika dipercaya sebagai pemimpin ketika masih muda, Pak Jembe katakan gitu. Ada berbagai macam tekanan yang harus dihadapi, misalnya tekanan pekerjaan yang banyak. Akhirnya ketika tidak mampu memanage, tapi berusaha bagaimana tetap menunjukkan bahwa saya pemimpin gitu, pemimpin, nggak goyang gitu. Padahal sebenarnya dalam diri sebenarnya rapuh juga gitu, karena masih muda itu gitu. Apalagi tadi disinggung tentang bagaimana kepemimpinan yang menghamba itu gitu, menghamba. Ketika kita jadi posisi yang tinggi, tetapi tetap harus menghamba itu tidak semua orang mampu untuk melakukan itu. Sehingga ada banyak tekanan dalam diri dan kami memang harus banyak belajar dari pemimpin-pemimpin senior yang sudah berhasil bagaimana caranya memimpin begitu. Sehingga akhirnya kami pun dapat mengatasi setiap apa pergumulan yang kami hadapi ketika memimpin. Oke. Ya. Oleh Pak Freddy sebelum kita istirahat sejenak. Iya Pak, ketika saya membaca kitab Yosua Pak ya, saya baru tahu kenapa Tuhan itu bicara sama Yosua, jangan takut, jangan tawar hati, jangan kecut gitu. Bagaimana seorang Yosua yang dikatakan seorang abdi Musa, suruh menggantikan Musa yang karismatis gitu. Saya pikir keberhasilan pemimpin yang karismatis dan tekanan-tekanan yang dia alami, ketika itu kita lihat, waduh, susah juga jadi pemimpin ya. Kayaknya aku nggak bisa. Waduh, ya. kok susah juga ya. Tekanannya seperti itu loh. Iya. Yang kedua, wah dia berhasil nih. Luar biasa namanya. Saya ini hanya sekian generasi setelah beliau-beliau ini, bagaimana bisa gitu. Nah itu secara psikologis menjadi beban juga Pak. Gitu. Melihat tokoh yang luar biasa, tapi juga menerima beban-beban yang luar biasa. Itu memberi dampak psikologis juga Pak. Makasih Bapak bertiga. Sebelum kita istirahat di segmen yang pertama ini, ternyata memimpin itu bukan hanya sekedar teori atau pengetahuan. Saya pikir ketika Bapak ini tahu apa itu memimpin, tapi ketika harus mempraktekkan kepemimpinan itu, apa yang diketahui dan apa yang harus dirasa dalam artian mentalnya harus dalam stresing seperti itu. Nah disinilah sebenarnya ini proses latihan, makanya itu kita harus mendoakan para pemimpin. Bapak-bapak, mari kita ngopi dulu sebelum kita lanjutkan. Dan semua Bapak Ibu yang ada di rumah boleh bersama dengan kami pada sore hari ini. Nikmati kopinya, temukan solusinya. Ada ungkapan yang mengatakan begini, it's easy to say, it's difficult to do. Mudah sekali untuk mengatakannya, saya mau jadi pemimpin, saya siap memimpin. Tapi ketika harus melakukannya, nah disinilah proses pembentukan atau proses pematangan seorang pemimpin itu dimulai. Nah sore hari ini kita sudah tadi mendengar bagaimana para pemimpin muda menghadapi tugas tanggung jawab, di mana di situ ada tekanan-tekanan tertentu. Bapak bertiga boleh sharing, ketika mengalami tekanan-tekanan seperti itu, kan antara pengetahuan kita tahu betul, tiap pagi baca Alkitab tahu firman Tuhan, ya. Tapi sekarang bagaimana ketika harus mengaplikasikan itu dalam kehidupan, di rumah sebagai suami, di kelas sebagai dosen, dalam struktur sebagai pemimpin.
Nah, bagaimana bapak-bapak mensiasati ketika dalam tekanan-tekanan seperti itu, biasanya apa yang dilakukan? Bisa positif, bisa negatif, tidak apa-apa, supaya semua yang di rumah juga tahu, ini loh, the realnya begini. Sehingga kalau kita doakan juga pokok doanya jelas gitu loh. Untuk para pemimpin. Pak Freddy mulai, monggo. Kalau saya ada tekanan-tekanan biasanya Pak ya, gitu. Saya orang yang biasanya menyimpan itu dalam hati gitu. Saya menyimpan dalam hati gitu. Kalaupun meletup-letup biasanya di rumah Pak gitu. Okay. Jadi istri saya itulah yang paling banyak kena sasaran letupan saya gitu. Ya. Itu meletup begitu. Ketika memimpin keluarga, mengajar dalam kelas dan sebagainya gitu. Ada banyak hal yang itu bisa dinamikanya luar biasa gitu. Gejolak-gejolak luar biasa gitu. Tapi pada akhirnya saya sendiri, oh iya ya, Tuhan sudah menunjukkan gitu. Itu loh harusnya kamu berlutut nih gitu. Kamu terbatas loh, gitu. Kamu tidak bisa merubah istrimu gitu. Ya, kalau memang istrimu kamu yakini aku yang menghendaki jadian denganmu, harusnya kalau ada hal kamu bertanya denganku dong. Gitu. Karena aku pemilik hidupnya gitu. Lalu kalau mengajar gitu Pak, biasanya gampang. Ngajar nanti, ini kan baru mahasiswa, nggak masalah lah gitu. Tapi pada akhirnya saya harus mengakui bahwa sebelum mengajar saya harus berdoa gitu. Karena belum tentu kita bisa sampai mengajar dengan baik, memimpin di kelas dengan baik, tanpa kuasa Allah bekerja gitu. Ya, termasuk dalam banyak hal Pak gitu. Ya. Okay. Nah kadang-kadang saya sampai kadang-kadang, ya saya harus jujur mengakui Pak ya, meskipun saya ketawa-ketawa tapi di dalam titik tertentu saya harus meneteskan air mata gitu. Makasih Pak untuk keterbukaannya. Tapi yang menarik tadi itu saya ingin tahu, Pak bilang tiap orang beda ya menanggapinya ya. Pak menyimpan itu dalam hati. Kalau boleh tahu durasinya itu berapa lama itu menyimpan itu? Saya juga atau sampai ada ya peristiwa tertentu kah atau apa, atau sudah bisa terukur? Saya paling lama 1 minggu, saya paling lama 1 bulan menekan itu. Biasanya Pak, kalau saya menggeluti sesuatu gitu, saat teduh saya akan bicara gitu. Dan kalau saat dulu bicara itu menyelesaikan masalah prinsipnya. Gitu. Biasanya begitu Pak. Bisa disimpan hari ini, bisa jadi besok pagi selesai. Bisa Pak. Gitu. Kecuali besok pagi tidak renungan, ya. tambah lagi. Kan gitu kan? Iya. Oke, Pak Iwan. Iya, saya justru kebalikan dari Pak Freddy. Oke. Kebalikannya. Kalau Pak Freddy mampu menyimpan dalam hati, kalau saya enggak. Ketika saya dihadapkan dengan sebuah pergumulan, saya cenderung meletup-letup gitu. Dan muka saya nggak bisa dibohongi gitu. Dan pasti orang tahu ketika saya menghadapi pergumulan, orang langsung tahu gitu. Nah itu nggak bisa disembunyikan. Mungkin karena karakter saya yang sanguin atau bagaimana, nggak bisa. Saya cenderung meletup-meletup. Sehingga ketika menghadapi itu susah mengontrol gitu Pak. Akhirnya saya belajar di rumah pun, saya nggak meletup dengan istri dan suami, tapi dengan bagaimana mengekspresikannya. Bisa misalnya apa ya? Ya dengan muka lah yang nggak bisa dibohongi itu. Nah moto hidup saya itu, bagaimana menerapkan moto hidup saya itu, teori yang hebat harus disertai dengan praktek hidup yang hebat. Pak Ferdi mengatakan bahwa pengetahuan sudah ada, teorinya sudah bisa, tapi terkadang mempraktekkan itu susah gitu. Sebagai pemimpin, kadang susah. Nah itulah mengapa saya terus belajar gitu. Saya setuju dengan Pak Freddy, akhirnya membawa semua itu ke dalam doa. Mendoakan pribadi saya sebagai pemimpin, mendoakan juga pemimpin-pemimpin yang ada di sekitar saya. Sehingga akhirnya doa itulah yang paling membuat kita nyaman dan sejuk gitu. Menurut saya begitu Pak. Terima kasih Pak Iwan. Pak James. Oke Pak, ya pasti sebagai seorang rohaniawan ya, teolog yang belajar teologi, pasti pendekatannya secara rohani iya. Saya melakukan itu juga Pak Freddy. Pak Ferdi, tapi saya belajar juga untuk bisa memanajemen diri dengan baik, membuat apa ya, sistem independensi. Maksudnya begini, saya harus bisa membedakan ketika saya di rumah sebagai suami bagi istri dan ayah bagi anak-anak, ketika di kelas saya sebagai dosen, ketika saya sebagai apalah namanya. Nah, saya belajar untuk bisa menempatkan diri pada posisi-posisi itu, sehingga tidak. Memang saya orangnya itu reaktif Pak, tapi bukan pemarah sebetulnya. Banyak orang keliru menilai karena Pak James itu tukang marah-marah, bukan. Soalnya saya dari kecil itu dilatih sama papa saya itu untuk harus cepat tanggap, melihat sesuatu harus bereaksi, jadi lebih reaktif. Lihat gelombang di depan, ini kita mau tabrak, kita mau menghindar, atau kita mau apa, saya dilatih di laut soalnya Pak.
Makanya saya orangnya begitu, lebih cenderung reaktif memang. Tapi bukan berarti marah sih, enggak. Ada aja saja apakah itu refleks atau apa, tapi memang dari kecil begitu. Lihat sesuatu langsung respon, lihat sesuatu langsung respon. Tapi sampai hari ini pun terus belajar untuk bisa tahu saya sebagai siapa dan aku harus bertindak seperti apa. Ya pasti pujian penyembahan itu gaya hidup lah hari-hari. Kompensasi yang lain ya nyanyi, ya olahraga, kayak gitu-gitu loh Pak. Untuk cari-cari, perlu ada kompensasi menurut saya. Sekarang goes gitu ya, naik sepeda, lumayan Pak. Bisa beli sepeda lagi supaya kita berempat lah. Ya. Kita sekali-sekali mesti coffee live di gunung gitu dengan sepeda gitu ya. Pasti keren gitu ya. Nanti kita ajak Pak Roland sama yang senior-senior. Oke, siap. Kita jalan-jalan naik Betul, sepeda, setuju. lalu berhenti ngopi coffee live kan gitu Betul, ya. Pak. Asal nggak kambuh. Asal nggak kambuh asam uratnya ya. Oke, bolehkah saya memberi kesimpulan begini? Ketika kita menjadi pemimpin dalam kategori junior usia muda, pergumulan kita sebenarnya sama, ada di situ. Kita tahu, tapi bagaimana sekarang kita memanage-nya? Kita mencari kompensasi yang positif. Betul. Apalagi kalau pemimpin rohani ya harus rohani ya, kembali lagi kepada Tuhan. Tapi kan tidak semua orang sampai ke situ ya. Ada orang bisa jadi kemudian marah dan meletakkan jabatan. Kan bisa ya, dengan letupan orang muda. Saya juga ya enggak terlalu tua amat kan. Saya juga waktu masih muda juga kadang-kadang reaksinya begitu, berhenti aja deh, keluar. Tapi kan reaksi-reaksi itu di satu sisi ya natural, it's me. Itu saya. Artinya tadi Pak Freddy bilang, reaksi-reaksi kita itu memberitahu kita nggak mampu. Kalau bukan Tuhan. Kita bilang Tuhan saya nggak bisa. Tapi Tuhan bilang sekarang kamu kerjakan apa yang bisa kamu kerjakan. Dan sisanya nanti Tuhan yang lengkap. Kita tahu itu teori itu. Kita tahu statement itu. Tapi ketika alami ternyata tidak mudah ya. Berarti Pak Freddy perlu apa dari orang lain? Kalau dari sisi Pak Freddy tadi tekanan oke, ada saat teduh yang menolong. Tapi kalau ini bicara kepada jemaat atau keluarga yang ada di Solo atau tempat pelayanan di Medan yang dulu pernah dilayani, Pak Freddy mau bilang apa sama mereka? Sama mereka Pak ya, gitu. Ya, saya juga belajar dari alumni Pak gitu. Jadi alumni, ada alumni yang melayani gitu. Lalu alumni yang melayani ini pernah bicara dengan orang yang dilayaninya gitu. Saya melayani ini sungguh-sungguh dan saya serius. Ada banyak hal yang bisa menghentikan pelayanan saya. Dan saya ingin orang-orang yang saya layani adalah orang-orang yang mendoakan saya secara serius. Supaya apa yang tidak mampu saya kerjakan karena saya tidak sempurna, itu Allah sendiri yang menyempurnakan. Itu yang saya katakan Pak, seperti alumni kita yang luar biasa itu. Jadi Bapak mau bilang saya perlu doa. Iya. Oke. Pak Iwan. Sama Pak kesimpulannya. Memang ketika memimpin maupun orang lain yang memimpin pasti memerlukan dukungan doa dari orang-orang di sekitar, terutama orang-orang dekat yang di sekitar. Tanpa support dan dukungan mungkin kita nggak mampu juga gitu. Selain Tuhan yang memampukan. Yang pertama memerlukan dukungan dari senior-senior. Dukungan doa, juga support bagaimana harusnya jalan keluar. Karena senior-senior ini pernah memimpin. Pernah melewati masa-masa itu dan bagaimana bisa mengatasinya. Yang kedua butuh support dari orang-orang sekitar terdekat. Bisa keluarga, bisa orang-orang sahabat terdekat. Mungkin perlu disampaikan pergumulannya dan kita sangat memerlukan dukungan doa itu. Bukan hanya saya tetapi teman-teman semua yang sedang memimpin begitu Pak. Pak James. Ya, saya pernah ikut acara Coffee Live ini dan menarik itu tentang tema gembalakanlah gembala. Bagi saya itu mentoring itu penting Pak. Walaupun saya sudah memimpin, tapi saya perlu mentor. Kalau saya itu perlu sekali mentor. Jadi ada teman yang bisa berbagi ya. Karena kalau single nggak bisa lah kayak tadi Pak Freddy bilang nggak bisa Pak. Saya tetap perlu mentor. Ada orang yang mungkin dari sisi akademis, mungkin secara gelar kali dia nggak lebih tinggi dari saya, tapi ada kan ya kualifikasi rohani yang bagi saya mereka sudah lama, sudah dahulu ya Kak. Senior-senior kita lah Pak Freddy, Pak Freddy lagi, Pak Ferdi, Mas Boy, Pak Ponsius, Pak Roland, yang senior-senior di atas kami yang selisihnya kan, itu kan mungkin kadang-kadang mungkin nggak disadari, tapi kan kami kan melihat nih punya angle sendiri yang kami bisa lihat,
oh ini nih sisi mereka ini sebagai senior, dan itu yang saya pikir itu mentor Pak. Kalau saya. Oke. Baik, terima kasih. Tadi ada dukungan doa, ada dukungan dari orang-orang yang dekat, ada bicara tentang mentor. Hanya itu, tidak ada dukungan yang lain, tidak perlu ya? Makan bersama kah? Itu perlu loh. Itu salah satu proses mentoring Pak. Oh, Itu harus atau wajib juga? Nah, setelah ini juga loh, senior kita beliau. Dari senior ya? Iya. Itu memang itu penting Pak. Iya. Saya lihat apa nih ya, food corner itu tempat makan tuh kayaknya bisa mencairkan segala hal Ya, itu. Meja makan rumah tradisi orang timur, ketimuran kan gitu. Iya. Di meja makan Asia Timur lah. Tuhan Yesus sendiri bilang, aku mengetuk pintu mau makan bersama dengan kamu. Penting kan? Penting. Waktu Tuhan Yesus layani Petrus juga kan makan bersama dulu baru pelayanan pribadi. Oke, sebelum kita istirahat, jadi begini Bapak-Bapak, yang tadi disinggung itu benar, mentoring itu sangat penting. Tetapi ada juga bagaimana supaya proses itu terjadi, dia juga diperlukan keterbukaan. Iya. Jadi orang muda juga harus datang kepada yang senior, nggak usah takut gitu datang, Pak saya perlu didoakan. Nah, kayak gitu enak. Kadang-kadang kan komunikasi ini kan terhambat. Iya. Itu juga masalahnya. Sehingga nanti sudah hancur. Masalahnya kalau kita terus menahan tanpa ada solusi, fisik yang sakit. Nah, jangan sampai sudah sakit baru terjadi proses mentoring. Mungkin begitu ada beban yang mulai menekan dan rasanya tidak kuat, saya pikir datang saja, ya sharing dengan pemimpin yang senior. Saya perlu didoakan, kan gitu enak, begitu ya. Gimana Pak Freddy? Siap. Oke. Baik, Bapak Ibu yang di rumah, jadi kita sudah sampai pada bagian ini, kita bicara tentang mentoring. Jadi pemimpin-pemimpin muda ini perlu mentor. Ya di dalamnya tentu ada nasihat, tapi juga ada doa, itu yang penting. Baik, kita nikmati dulu minuman kita. Bapak Ibu yang ada di rumah, nikmati kopinya, temukan solusinya. Ya, kita ada pada segmen yang ketiga dan sudah ada 8 pertanyaan yang dikirimkan kepada tim kami. Sebelum kami menjawab, saya mau mengakhiri percakapan dengan 3 narasumber kita. Kalau demikian, kalau tadi Bapak-Bapak sebagai pemimpin mengalami tekanan. Tapi bagaimana pemimpin-pemimpin yang lain oleh karena tekanan dan mereka tidak mampu memanagenya sehingga ada kompensasi-kompensasi yang mungkin tanda petik merugikan, melukai bawahan. Kemarahan yang tak terkontrol, ada kata-kata yang tidak pas dan itu menyakiti. Bapak-bapak boleh beritahu bagaimana menyikapi pemimpin seperti ini? Kita nanti bahas tentang doa. Sudah doa, tidak berubah-berubah, makin jadi-jadi. Bagaimana Pak Freddy dulu? Iya, kalau saya menyikapinya Pak, melihat dulu gitu. Mengapa kok sampai terjadi seperti itu? Gitu. Apakah itu memang watak, karakter, atau memang ada hal-hal yang perlu memang ditegur keras gitu? Ya, saya lihat dulu itu Pak gitu. Okay. Dan kalau misalnya hal itu sampai melukai dan sebagainya gitu, saya tetap kembali kepada apa yang saya alami tadi gitu. Ya, saya berpikir saya pada waktu menjalani proses Tuhan begitu, saya melihat ada satu bagian firman yang meneguhkan saya. Hati raja itu seperti batang air di tangan Allah gitu. Amsal 21. Iya Kak, gitu. Ia mengalirkan kemana ia suka gitu. Jadi saya bertitik tolak kepada bagian itu, maka saya mendoakan pemimpin itu Pak gitu. Makasih Pak Iwan. Ada 2 respon yang terjadi. Yang pertama pasti secara manusiawi ketika itu terjadi, misalnya menyakiti hati bawahan, pasti cenderung ada keluhan dalam diri. Mengeluh mungkin, akhirnya mengapa begini, mengapa begitu, dan lain sebagainya. Tapi respon yang kedua seharusnya kita mendoakan tetap gitu.
Karena memang ketika jadi pemimpin sesuatu hal yang tidak gampang. Tadi sudah disampaikan ada berbagai macam banyak beban yang dihadapi seorang pemimpin. Apalagi jika pemimpin itu top leader misalnya. Top leader. Ada banyak tanggung jawab, mengayomi, mensejahterakan tadi, dan banyak hal. Mungkin banyak yang dipikirkan. Akhirnya terjadi luapan-luapan emosi. Dan terkadang orang hanya cenderung melihat emosinya, tapi tidak ada jalan keluarnya. Gitu. Jalan keluarnya bagaimana sebagai bawahan, ya kita harus mendoakan. Wajib mendoakannya. Gitu. Pak Dian. Ya, kalau memang situasinya kayak gitu, sikap pemimpin kita yang kayak tadi misalnya, saya sih selalu personal approach itu penting sekali Pak. Jadi kalaupun nggak setuju dengan pemimpin, sikap saya adalah tetap akan protes dalam tanda petik, tapi perlu ada approach. Jadi bicara empat mata kan itu kita bilang itu jauh lebih baik. Jangan langsung hantam di depan umum lah, itu tambah ya, api dikasih kayu atau ditambah kompor ya meledak. Jadi kalau saya ya kasih bensin gitu ya hancur lah. Jadi tetap pasti ada respon ketika kita kadang-kadang nggak tahu tiba-tiba marah. Tapi saya selalu berpikir pasti ada sesuatu nih. Nah kalau memang perlu saya untuk ya bicara empat mata lah Pak. Kalau saya gitu maksudnya. Baik, makasih Bapak-Bapak. Saya hanya ingin beritahu bahwa seorang pemimpin itu digambarkan seperti piramida dan dia ada di atas sendiri. Tapi ketika dia harus mempertanggungjawabkan pekerjaannya itu, piramidanya terbalik. Dia ada di bawah dan dia harus menahan beban yang berat itu. Berapa banyak orang mengerti ini? Yang hanya bisa mungkin menuding-nuding pemimpin, yang hanya bisa menyalahkan pemimpin tanpa mengerti. Kelihatan dia duduk di depan selalu, tapi dia harus memikul beban yang begitu besar. Kalau lembaga kita ini kan besar, tidak mudah pemimpin kita memikirkan pelayanan di sini, pelayanan di daerah, gereja, dan banyak hal. Kalau semua jalan baik, oke. Tapi kalau ada masalah, waduh, itu dia. Jadi artinya sampai di sini kita mengerti bahwa menjadi pemimpin tidak semudah yang kita lihat. Kemana-mana mungkin dikawal, selalu duduk di depan. Tapi kalau dia bisa menangis di depan, dia bisa menangis oleh karena begitu banyak beban yang harus dia pikul. Maka itu kita perlu mendoakan para pemimpin kita, siapapun dia. Baik, kita lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama, Pak Wahyudi di Sleman. Salam Pak, mohon tanya, apakah layak kita mendoakan dan memberkati pemimpin yang kejam dan lalim, apalagi tidak seiman? Pak Freddy, boleh Pak? Ya, apakah layak Pak? Firman Tuhan sendiri tidak bicara layak, tapi memerintahkan kita untuk mendoakan. Bukan hanya perjanjian baru. Perjanjian lama, Yeremia pernah berkata kepada orang-orang buangan gitu. Usahakanlah dan doakanlah kesejahteraan kota, kemana kamu aku buang. Tidak mungkin kota itu tidak berkaitan dengan pemimpinnya juga. Paulus juga mendorong jemaat untuk mendoakan para pemimpin dan penguasa Pak. Gitu. Mengapa? Oleh karena bukan masalah hak-hak ilahi, bukan masalah layak tidak layak, tetapi dia ada di atas itu karena kehendak Allah gitu. Karena kehendak Allah para pemimpin itu menyarung pedang dan sebagainya gitu. Oleh karena kehendak Allah ya kita mendoakan supaya apa yang dia pimpin itu seturut dengan apa yang Allah kehendaki gitu. Ya. Tugas kita berdoa. Tugas kita berdoa. Itu sudah. Betul. Baik, kita lanjut yang berikut. NN, Pak, bos saya di kantor sangat otoriter, kasar dan suka memaki orang. Saya bekerja dengan rasa takut salah, terkadang malah saya buat salah. Saya selalu mendoakan beliau, tapi kok kayaknya dia makin menjadi. Karena butuh pekerjaan, ya saya bertahan saja. Pertanyaan saya, mengapa sudah didoakan, tetapi makin menjadi-jadi? Apakah salah saya mendoakan beliau? Atau saya salah berdoa? Gimana nih, Pak Iwan? Tidak ada salah ketika kita berdoa. Betul. Jadi nggak ada yang salah ketika kita berdoa. Maka Alkitab bilang jangan jemu-jemu untuk berbuat apa? Untuk berdoa gitu. Jangan pernah bosan untuk berdoa. Beberapa tahun saya mendoakan buat keluarga saya yang belum mengenal Tuhan. Sampai sekarang hampir di usia 39 tahun. Namun belum ada jawaban. Tapi saya tidak pernah berhenti berdoa gitu.
Termasuk berdoa buat pemimpin yang dalam tanda kutip tadi lalim, kejam. Tapi kita harus tidak henti-hentinya berdoa tentunya Pak. Itu memang tadi Pak Freddy sudah sampaikan. Di zaman perjanjian baru, kalau Pak Freddy ini kan zaman PL, saya zaman perjanjian baru, itu ketika dalam kekaisaran Romawi ada 10 kaisar yang berganti dan semua kaisar itu kejam gitu. 10 kaisar itu berganti. Dan hampir 5 juta orang Kristen mati terbunuh. Bukan dengan cara yang layak, namun tidak dengan cara yang tidak layak. Namun Paulus bilang dalam kitabnya bahwa kita harus tetap mendoakan. 1 Timotius 1 ayat 2 itu 1 dan 2 dikatakan, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Untuk raja-raja, untuk semua pembesar agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Jadi teruslah berdoa kalau menurut saya. Saya bisa tambah sedikit Pak ya. Oke, monggo. Jadi ada seorang istri mendoakan suaminya Pak, supaya suaminya berubah. Lalu istri itu tempel firman Tuhan di mana-mana Pak, di kamar mandi, di kamar ruang tamu gitu. Suaminya tambah nggak berubah. Tapi pada waktu istri itu mentaati firman Tuhan, hei istri tunduklah kepada suamimu, dia belajar mendukkan diri kepada suaminya. Dan akhirnya suaminya berubah dan beriman kepada Kristus. Artinya, mari kita tidak hanya berdoa, tapi mungkin ada hal yang kita salah bekerja, kita ubah sikap kita Pak. Jangan-jangan memang ada kesalahan dari sikap kita, bukan dari doa kita gitu. Cara kerja kita, cara pikir kita yang itu Jadi, perlu diubah. Bapak mau katakan cara yang paling baik mengubah orang lain adalah mulai merubah diri kita sendiri. Dan terus mendoakan gitu. Aha, mantap. Gitu. Berikut, Sari di Depok. Pak, setahu saya Nabi Yeremia berdoa bahkan bernubuat selama bertahun-tahun. Oke, kalau mau tahu 40 tahun tuh Yeremia melayani. Agar para pemimpin Israel bertobat, agar bangsa itu tidak dihukum Allah. Tapi faktanya mereka tidak bertobat. Pertanyaan saya, apanya yang salah? Ini topik sore ini, salah doa ini. Apakah memang Tuhan sudah menetapkan umatnya untuk dihukum? Kalau Tuhan sudah menetapkan hal itu, mengapa harus ada nabi berdoa dan bernubuat? Oke. Tadi ya, doa itu nggak pernah salah karena doa itu kan ekspresi ya relasi dengan Tuhan Pak sebagai orang beriman. Maka kita terus berdoa. Masalah itu mau berubah apa enggak? Kita sebetulnya nggak bisa mengukur Tuhan itu dari menjawab doa kita. Kita maunya ini harus bertobat. Lalu nggak bertobat ya. Pertanyaan saya ini siapa yang Tuhan di sini? Kalau Tuhan bilang enggak ya enggak lah. Makanya dalam berdoa kita perlu tahu betul apa kehendak Tuhan. Bukan kehendak kita memaksa Tuhan. Kan begitu Pak. Kalau saya sih melihatnya begitu. Baik, terima kasih. Nah tadi karena dia sudah menyinggung Yeremia, Ya. Bapak berdua boleh tambah konteks Yeremia. Ya, pada masa Yeremia itu Pak, dia kan bernubuat kepada para pemimpin Israel nih gitu. Nubuatnya adalah taatilah penghukuman Tuhan. Ya, taatilah penghukuman Tuhan. Mengapa? Karena ketika Allah menghukum, dia tidak akan menghabisi dan membinasakan, tetapi untuk memurnikan, untuk menolong bangsa itu. Tapi siapa sih yang mau dihukum Pak gitu? Karena kekerasan hati raja-raja itulah mereka mendengarkan nabi-nabi palsu gitu. Ya, jadi jangan menyalahkan Tuhan bahwa Allah memang akan membinasakan. Jangan gitu. Allah sudah mengirim nabinya supaya dia menjadi baik gitu. Nah, gitu Pak, ini masalahnya ini kalau pertanyaan tadi itu kan masalah kita sekarang kan semua serba instan. Jadi semua mau cepat. Kan konteks Yeremia kan 70 tahun lagi. Iya. Nabi Paulus bilang 7 tahun, 10 ini perpuluhan. Suka kali mau yang perpuluhan itu. Iya, Pak. Tuh 70. Yang Paulus bilang 7. Enak yang mana? 70. Enak yang 7. Enak yang mana? Kadang-kadang kita mau yang enaknya aja, kalau boleh doa langsung jadi gitu. Ya nggak bisa. Sabar sajalah. Arthur Makassar, Pak, kalau mendoakan pemimpin supaya pemimpin itu menjadi seperti yang kita mau, ini mulai ini. Apakah Tuhan menjawab doa kita? Atau kita berdoa supaya pemimpin kita itu memimpin dengan bijaksana? Kok kayaknya klise ya Pak? Kayaknya klise. Iya. Pak Iwan. Apakah Tuhan menjawab doa yang tadi seperti yang kita mau? Yang kemudian yang kedua kita berdoa supaya pemimpin kita memimpin dengan bijaksana. Nah, ini yang tepat yang kedua. Pertanyaannya menurut saya seperti itu. Kita berdoa supaya pemimpin kita dapat memimpin dengan hikmat Tuhan, dengan bijaksana. Kemudian apakah kita berdoa supaya pemimpin ini memimpin seperti apa yang kita mau? Oh tidak. Seharusnya apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan mau pemimpin itu lakukan sehingga melalui itu pemimpin diberikan hikmat. Sehingga dapat memimpin dengan bijaksana, kemudian akhirnya semua orang yang dipimpinnya juga dapat damai sejahtera di dalamnya. Mungkin itu Pak.
Jadi kalau Tuhan mau lihat pemimpin itu kita dicambuk ya boleh aja kan? Boleh juga. Iya kan? Ya kalau nakal kan Tuhan pakai pemerintah kan untuk mengamankan. Iya. Ya, bayangkan udah ada pemerintah kan? Kita bilang begitu ya. Jadi dia juga punya kuasa untuk menghukum. Oke, baik. Kita lanjut. Rahmat Makassar. Pak, apa kriteria doa untuk pemimpin yang dijawab Tuhan? Waduh. Again. Dan kriteria doa untuk pemimpin yang tidak dijawab Tuhan. Soalnya pemimpin yang tidak takut Tuhan mau didoakan bagaimana? Oke. Saya coba jawab. Iya, monggo, Pak. Pak, apakah kriteria doa untuk pemimpin yang dijawab Tuhan? Kriteria doa untuk pemimpin yang dijawab Tuhan. Sebetulnya bagi saya bisa mendoa pemimpin aja itu sudah jawaban, Pak. Oke. Kita bisa mendoakan dia itu sudah jawaban buat kita. Dan kriteria doa untuk pemimpin yang tidak dijawab Tuhan. Ya, inilah, jangan terlalu berdoa itu menekankan jawaban lah. Selalu jawaban. Kadang-kadang jawaban itu agak subjektif. Diukurnya berdasarkan kemauan kita seperti tadi Pak Iwan bilang. Soalnya pemimpin yang tidak takut Tuhan mau didoakan bagaimana? Ya yang kita minta itu kan hikmat Tuhan ketika dia memimpin kita. Doakan supaya dia takut Tuhan kan? Ya betul. Takut Tuhan, ada hikmat Tuhan dalam memimpin kan? Ya. Ya itu dia. Kadang-kadang kita, ini beda, ini jadi nggak usah lah, nggak boleh. Kita jelas bicara itu. Jadi Pak James mau bilang, kalau kita berdoa dan kita bicara jawaban doa itu tidak selalu berarti apa yang kita doakan situasi berubah. Ya. Bisa jadi perspektif kita yang diubah. Ya. Iya. Kayaknya dua, situasi berubah atau perspektif kita yang diubah oleh Tuhan. Baik, kita lanjut. NN, Pak, dalam agama tertentu mendoakan keburukan bagi pemimpin yang zalim adalah hal yang memang diajarkan dan bukan larangan. Pertanyaan saya, apa perbedaannya dengan pengajaran Kristen? Dan mengapa Alkitab mengajarkan sebaliknya? Itu jawabannya. Ya, tadi ini pertanyaan bolak-balik ini semua di sekitar ini ya. Iya. Jadi yang lalim. kalau pertanyaan ini pengajaran Kristen seperti apa? Kalau yang lain, pemimpin yang lain mungkin tanda petik ya, Iya. didoakan kutuk aja deh, dipateni aja gitu. Itu jawabannya sudah ada. Mengapa Alkitab mengajarkan sebaliknya? Iya, kita mengajarkan justru sebaliknya. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan kita harus mendoakan musuh itu bagaimana? Betul. Kita harus mendoakan musuh kita. Orang yang sudah sangat menyakiti kita, kita harus tetap doakan itu. Itu sesuatu yang gak gampang. Apalagi hanya mendoakan pemimpin yang lalim tidak punya hubungan apa-apa dengan kita, yang nggak pernah menyakiti mungkin secara langsung gitu. Ya bagi kita wajib untuk terus mendoakan. Wajib hukumnya iya. Tetap mendoakan mereka. Memang terkadang jawaban ketika kita meminta supaya pemimpin berubah itu lama gitu. Bagi saya pribadi ketika memimpin saya inginnya instan tadi Pak, instan. Tetapi kok lama gitu. Nah itu terkadang pemimpin muda ini nggak mau melewati prosesnya, mau hasilnya langsung instan. Gitu. Harusnya melewati proses dulu bagaimana, kemudian nanti hasilnya nanti kamu dapat bagaimana kamu memimpin nantinya, begitu Pak. Atau bisa jadi Pak Iwan ya, jawaban yang lama itu justru melatih kita untuk terus berdoa. Kalau sudah dapat jawaban cenderung tidak berdoa lagi. Iya juga. Bisa juga kan? Iya, jadi gantung. Jadi tidak selalu di luar sana, tapi di sini. Kita lanjut Bin Cirebon. Salam Pak, saya mau tanya, kita jemaat disuruh untuk mendoakan pemimpin. Tapi mengapa ada pemimpin yang mengutuk demi nama Tuhan? Dan Tuhan menjawab seperti dalam 2 Raja-Raja 2:24. Padahal dalam Roma 12 ayat 14 Alkitab katakan berkatilah dan jangan mengutuk. Oke, gimana? Ini 2 Raja-Raja 2 ini tentang apa? 2 Raja 2:24. Kalau Roma berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Oke. Itu Roma. 2 Raja-Raja 2:24. Oh itu tentang Elisa ya? Oh, kalau tentang Elisa Pak, ini beda konteks. Oke. Mengapa? Oleh karena pada waktu masa Elisa, kalau nggak salah ini kan cerita Elisa dihina-hina gitu Pak. Ya. Oh iya, Dihina-hina ini. betul. Seingat saya Elisa itu karakteristik pelayanannya itu ada 2. Pertama pada waktu dia melakukan mujizat terhadap Yeriko. Iya, betul. Artinya pelayanannya itu menyatakan anugerah Allah. Gitu. Tapi yang kedua, pelayanan Elisa melalui peristiwa itu sebenarnya sedang menegakkan kebenaran Tuhan dan menyatakan penghukuman Tuhan bagi orang yang menghina Allah sendiri. Betul. Karena sebenarnya pada waktu itu Elisa bicara dan
orang-orang yang menentang itu pasti akan dihukum Tuhan gitu. Nah, pada waktu anak-anak itu menghina Elisa, sebenarnya dia sedang mewakili Tuhan. Artinya dia duta besarnya Tuhan. Kalau dia dihina, berarti Allah sendiri yang dihina. Lalu dihukumlah dengan keluar beruang kalau nggak salah waktu itu. Tapi kalau saya tidak salah ingat bahwa beruang itu tidak membinasakan anak itu, hanya melukai aja. Gitu. Tapi kalau dalam Roma itu kan dibagi dua, antara yang teologis dan praktis. 1 sampai 11 itu teologis. Lalu pasal 12 mulai ayat 1 dimulai dengan kata karena itu. Ya. Karena itu karena apa sih? Karena yang sudah Allah kerjakan, mari kita bangun hidup praktis. Hidup praktisnya adalah jangan mengutuk ini tadi gitu. Artinya jangan mendoakan orang supaya dihabisi Tuhan dan kita puas dengan itu. Itu bukan bukti dari kasih. Itu juga balas dendam, itu dosa juga, dosa juga itu. Jadi ini beda konteksnya, Pak. Ya. Jadi jelas beda konteks ya. Yeah. Kalau konteks waktu itu masih berlaku sampai sekarang, saya senang itu. Mata ganti mata, gigi ganti. Yang ganggu kepala saya habis ya. Untung saya pakai topi. Baik, kita lanjutkan. Anwari, Yogyakarta. Pemimpin dituntut sempurna, sementara beban yang dipikulnya pun berat. Wah, ini Pak Anwar ini mulai mengerti pemimpin. Maka untuk menyeimbangkan antara tuntutan dan beban, itu tidak mudah. Perlu didoakan. Mantap. Pertanyaan saya, bagaimana caranya agar ada kerjasama dalam doa antara pemimpin dan yang dipimpin? Siapa yang harus memulai? Wih, super sekali. Silakan bertiga. Dua sisi mungkin Pak ya. Oke. Yang harus memulai dua sisi, baik pemimpin yang di atas maupun kita yang dipimpinnya, begitu. Ada kesinambungan. Pemimpin juga menyadari bahwa dia nggak bisa memimpin tanpa orang-orang yang dipimpinnya, sehingga memerlukan topangan orang yang dipimpinnya. Namun orang-orang yang dipimpinnya juga harus berkomunikasi dengan baik dengan pemimpinnya, sehingga ketika ada masalah, ada situasi yang tidak begini, kita akan bersama-sama untuk mendoakan. Itulah nilai sebuah persekutuan. Tiang rohani YPP itu salah satunya persekutuan. Dan itu dibangun ketika ada komunikasi yang baik dalam nilai persekutuan itu akan dibangun dengan baik ketika ada komunikasi yang baik. Jadi doa adalah salah satu titik di mana kita bisa duduk bersama. Betul. Persekutuan itu bisa berjalan. Ya. Baik. Tidak ada lagi. Sudah habis waktu kita. Oke. Bapak Ibu yang ada di rumah pasti sudah mengikuti percakapan dari awal sampai pada segmen yang terakhir ketika menjawab semua pertanyaan. Terima kasih untuk semua Bapak Ibu yang sudah mengajukan pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu itu menunjukkan bahwa Bapak Ibu juga serius memperhatikan para pemimpin. Dan sampai pertanyaan yang terakhir, mulai dengan doa yang seperti apa, salahkah berdoa, dan lain sebagainya. Kita harus membuat kesimpulan bahwa doa itu tidak bisa tidak. Doa itu pertama-tama hubungan kita dengan Tuhan. Doa itu bicara relasi kita dengan Tuhan. Doa itu bukan sekedar informasi kepada Tuhan. Tapi doa itu adalah pengakuan bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Dia. Pemimpin kita tidak bisa memimpin dengan baik tanpa Tuhan. Itu sebabnya kita berdoa. Seperti apapun pemimpin, bagaimanapun dia, mulutnya kotor atau tidak, sikap seperti apapun, itu bukan urusan kita. Urusan kita yang paling utama dan pertama adalah ketika kita melihat pemimpin kita dalam pergumulan, sampaikan kepada Tuhan, pemimpin kita memerlukan Tuhan. Tanpa Tuhan, pemimpin kita tidak bisa memimpin dengan baik. Pada saat yang sama kalau dia memimpin dengan baik, juga untuk kebaikan kita. Dan persoalan yang tadi kita bahas juga bicara soal waktu. Dan kita terlalu terikat dengan situasi, kok saya sudah berdoa bukan berubah malah makin menjadi-jadi. Dalam percakapan tadi kami sempat singgung, kalau belum dijawab mungkin itu berarti kita harus terus menerus berdoa. Billy Graham katakan, orang Kristen itu kalau tidak ada pergumulan, kalau tidak ada penderitaan, dia tidak berdoa. Tapi waktu ada penderitaan, waktu ada masalah, waktu ada pergumulan, dia biasanya mulai berdoa dan tekun berdoa. Mari kita lihat dari perspektif lain. Tidak selalu
kok belum jawab, kok belum berubah, dan lain sebagainya. Bisa jadi Tuhan menginginkan pertama kita yang berdoa, kita yang berubah. Maka adalah tanggung jawab kita sebagai orang yang dipimpin untuk mendoakan para pemimpin kita. Apapun keadaan mereka, sudah dijawab atau belum, urusan kita adalah menaati firman Tuhan. Tuhan bilang doakan semua orang, doakan para raja, doakan para pemimpin. Kita harus memilih menaati firman Tuhan atau menaati perasaan kita. Oleh karena kita melihat saya rasa belum berubah dan lain sebagainya. Mari kita kembali ke jalan yang benar. Ikuti apa kata Tuhan, doakan para pemimpin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Mari kita nikmati kopi kita yang terakhir. Mari Bapak-Bapak dan semua Bapak Ibu yang di rumah, nikmati kopinya, temukan solusinya. Sebelum kita menutup acara kita dengan doa oleh Pendeta James Takaliwang, saya ingin mengingatkan Bapak Ibu sekalian, khususnya anak-anak muda atau yang punya anak muda di rumah, jangan lupa nanti malam ada program kami Cemilan, Cerita Milenial Anak Muda. Malam ini mereka bahas topik yang menarik. Anak-anak muda nih punya istilah apa? YOLO kah? Apakah? You only live once. Kamu hanya hidup sekali saja. Kira-kira begitu. Nah, malam ini mereka akan membahas topik ini. Pastikan saudara-saudara mengikutinya dalam acara Cemilan jam 7 malam. Dan besok pagi juga ada ibadah multigenerasi. Pastikan Bapak Ibu mengikuti ibadah jam 9 pagi. Dan besok pembicaranya ada di samping kiri saya, Bapak Pendeta James Takaliwang. Besok akan bicara dilepaskan dari amarah. Bukan karena pengkhotbahnya pemarah ya, tadi sudah dia bilang dia reaktif. Bukan marah. Dan kemudian jam 4 sore ada Galeri Bible Kids GBK. Pastikan anak-anak sekolah minggu mengikutinya jam 4 sore. Dan pada malam hari Revival Night, pastikan juga Bapak Ibu bersama dengan kami jam 7 malam. Besok malam akan membahas tentang gagalnya Yohanes Pembaptis. Kok bisa ya Yohanes Pembaptis gagal? Pastikan besok malam jam 7 malam Revival Night. Mari Pak James boleh berdoa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena sore hari ini lagi bisa berbincang-bincang tentang kepemimpinan, dan Tuhan terus mengajari kami sebagai orang-orang yang dipimpin. Kami punya kewajiban untuk mendoakan para pemimpin. Ampuni kami kalau kadang-kadang perspektif kami yang
suka sekali memaksa para pemimpin kami. Mereka harus berlaku seperti apa yang kami mau. Tidak gampang Tuhan untuk menjadi pemimpin. Ada banyak tuntutan yang mereka terima. Karena itu kami berdoa untuk para pemimpin kami, baik di bangsa ini, baik di lingkungan kami, di pemerintahan, di wilayah Jawa Timur, juga pemimpin-pemimpin kami di yayasan kami, di sekolah. Kami berdoa buat mereka Tuhan, berikan terus kepada mereka kekuatan, berikan terus kepada mereka hikmat untuk memimpin kami. Karena kami tahu ada banyak beban yang mereka alami. Dan doa kami Tuhan, semua perbincangan kami sore hari ini pun kiranya itu dapat mengubah perspektif kami, supaya kami tahu bagaimana kami harus bersikap menjadi pemimpin dan juga menjadi orang-orang yang dipimpin. Terima kasih banyak Bapa. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian.